Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang geometri transformasi. Belajar cara bangun datar bisa bergeser, dicerminkan, diputar, bahkan diubah ukurannya. Jadi bagaimana? Siap untuk melihat bentuk-bentuk jadi bergerak? Wah, ini kayak animasi matematika. Keren banget. Aku suka nih kalau belajar pakai visual kayak gini. Jadi gampang ngerti. Mari kita cari tahu apa itu geometri transformasi. Geometri transformasi adalah bagian dari geometri yang membicarakan perubahan, baik perubahan letak maupun bentuk penyajiannya didasarkan dengan gambar dan matriks. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, transformasi mempunyai arti perubahan, bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya. Dalam sistem koordinat kartesius, untuk memindahkan satu titik atau bangun pada bidang dapat dilakukan dengan menggunakan transformasi. Transformasi tidak hanya terhadap titik, tetapi juga dilakukan pada kumpulan titik yang membentuk bidang atau bangun tertentu. Transformasi memiliki beberapa jenis, antara lain translasi atau pergeseran, refleksi atau pencerminan, rotasi atau perputaran, dan dilatasi atau perkalian. Lalu, apa itu translasi? Translasi atau pergeseran adalah informasi yang memetakan suatu titik pada titik lain sebagai bayangannya. Salah satu contoh translasi yang bisa kita lihat adalah pergeseran atau perpindahan orang pada eskalator dan lift. Peralatan yang biasa dipakai mal-mal ini berguna untuk memindahkan orang lain dari satu lantai ke lantai lain. Coba perhatikan ketika segitiga ini digeser, terbentuk bayangannya, bentuk dan ukurannya tetap. Kesimpulannya, translasi itu memindahkan semua titik ke posisi baru membentuk bayangan. Secara umum, diperoleh konsep translasi sebagai berikut. Bu, jadi translasi itu cuma perpindahan ya? Bentuknya nggak berubah, tapi tempatnya aja yang berpindah. Iya Rizka, betul banget. Translasi memindahkan bangun tapi bentuk dan ukurannya tetap. Kalau begitu, berarti waktu aku naik sepeda, tubuhku berpindah ke depan. Tapi bentuknya tetap. Itu translasi. Nah, Rizka sudah paham penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu bisa membantu kamu memahami matematika dengan mudah. Selanjutnya, mari kita bahas apa itu refleksi. Setiap hari, kita sering bercermin, tapi tahukah kamu bagaimana bayangan terbentuk di cermin? Perhatikan segitiga ini anak-anak. Ini adalah bangun asli atau yang akan kita cerminkan terhadap sumbu Y. Sumbu Y ini kita gunakan sebagai cermin, jadi bayangan segitiga akan muncul di sisi seberangnya simetri terhadap sumbu Y. Nah, inilah hasil pencerminannya. Bentuk dan ukurannya sama persis, hanya posisinya yang berubah. Kalau semula berada di kanan sumbu Y, sekarang bayangannya berada di kiri. Terlihat bahwa jika sebuah bangun dicerminkan terhadap sumbu tertentu, maka bentuknya tidak berubah, hanya posisinya saja yang berpindah menjadi bayangan simetris. Contohnya, jika dicerminkan di sumbu Y, maka setiap titik akan berubah menurut rumus berikut. Adapun rumus-rumus pencerminan lainnya antara lain, sekarang kita akan membahas apa itu rotasi. Komik diputar, gasing, kipas angin, hingga jarum jam adalah contoh nyata dari gerak rotasi atau perputaran. Tapi bagaimana jika rotasi ini kita pelajari dalam bentuk matematika? Dalam transformasi geometri, rotasi adalah pemindahan titik dengan cara memutarnya sejauh sudut tertentu terhadap pusat rotasi. Rotasi ditentukan oleh tiga hal, yaitu titik pusat, besar sudut, dan arah putaran. Jika berlawanan arah jarum jam, sudutnya positif. Jika searah, sudutnya negatif.
Rotasi dinotasikan dengan P, alfa, di mana panjang pusat rotasi alfa adalah besar sudut rotasi. Misalkan terhadap sebuah titik A, X, Y akan dirotasikan sebesar alfa dengan pusat 0,0 dan akan menghasilkan titik A aksen, X aksen, Y aksen dan dapat dituliskan sebagai berikut. Titik X, Y dirotasikan sebesar alfa terhadap titik pusat 0,0 menghasilkan bayangan titik X aksen, Y aksen dengan aturan berikut. Misalkan terdapat sebuah titik A, X, Y akan dirotasikan sebesar A dengan pusat A, B dan akan menghasilkan titik A aksen, X aksen, Y aksen dan dapat dituliskan sebagai berikut. Titik X, Y dirotasikan sebagai A terhadap titik pusat A, B menghasilkan bayangan titik X aksen, Y aksen dengan aturan berikut. Pernahkah kamu mencetak pas foto? Ketika mencetak pas foto, kita diminta menyebutkan ukuran seperti 2x3, 3x4, ataupun 4x6. Tapi, tahukah kamu, mencetak pas foto dalam berbagai ukuran yaitu memperbesar atau memperkecil merupakan salah satu contoh dilatasi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apa sih itu dilatasi? Dilatasi adalah transformasi geometri yang mengubah jarak titik-titik pada suatu bangun dengan faktor skala atau K terhadap pusat dilatasi. Hasil dilatasi bisa memperbesar, memperkecil, atau bahkan membalik arah bangun tergantung nilai faktor skalanya. Bangun yang diperbesar atau diperkecil atau dilatasi dengan skala K dapat mengubah ukuran atau tetap ukurannya tetapi tidak mengubah bentuk. Jika K lebih dari 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak searah terhadap sudut dilatasi dengan bangun semula. Jika K sama dengan 1, maka bangun tidak mengalami perubahan ukuran dan letak. Jika K lebih dari 0 dan kurang dari 1, maka bangun akan diperkecil dan terletak searah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Jika K lebih dari negatif 1 dan K kurang dari 0, maka bangun akan diperkecil dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Jika K sama dengan negatif 1, maka bangun tidak akan mengalami perubahan bentuk dan ukuran dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Jika K kurang dari negatif 1, maka bangun akan diperbesar dan terletak berlawanan arah terhadap pusat dilatasi dengan bangun semula. Perhatikan gambar berikut. Amati gambar segitiga ABC. Segitiga ABC akan semakin besar dengan berkalian skala 3. Diketahui bahwa jarak 0A aksen adalah 3 kali jarak 0A, jarak 0B aksen adalah 3 kali jarak 0B, jarak 0C aksen adalah 3 kali jarak 0C, tetapi ketika segitiga ABC dikalikan dengan faktor skala negatif 1 menghasilkan besar dan ukuran yang sama, tetapi mempunyai arah yang berlawanan. Jarak 0A double aksen sama dengan jarak 0A, jarak 0B double aksen sama dengan jarak 0B, jarak 0C double aksen sama dengan jarak 0C. Dilatasi titik A pada gambar di samping dapat dituliskan sebagai berikut. Titik X, Y didilatasikan dengan faktor skala K terhadap titik pusat 0,0 menghasilkan bayangan titik X aksen, Y aksen dalam persamaan matriks dapat dituliskan sebagai berikut. Dilatasi titik A pada gambar di samping dapat dituliskan sebagai berikut. Titik X, Y didilatasikan dengan faktor skala K terhadap titik pusat A, B menghasilkan bayangan titik X aksen, Y aksen dalam persamaan matriks dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, sekarang kalian sudah belajar berbagai jenis transformasi, translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Masing-masing mempunyai ciri khas, tetapi semuanya tetap menjaga bentuk bangun.
Matematika bukan cuma soal angka, tetapi tentang melihat dunia dengan cara yang berbeda. Sampai jumpa di materi berikutnya.